Ya, ya silakan Van Urias. Oh, shalom. Ya, shalom, silakan. Izin bertanya nih. Mau cuman menanya tentang Kristen progresif ya. Pandangan mereka terus tentang apakah itu bisa disebut Kristen ya. Itu aja. Terus yang tadi juga sebenarnya mau tanya tentang perpuluhan, tapi itu sudah dijawab. Terus saya cuma bertanya tentang pandangan apakah setuju dengan perpuluhan gitu aja. Itu saja. Oke. Tentang Kristen progresif ya. Kristen progresif itu bukan Kristen. Ya, Kristen progresif itu kan liar sekali. Mereka mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, tidak percaya otoritas kitab suci. Kitab suci bisa salah lah, apa segala macam. Nah, itu tuh Kristen progresif tuh yang begitu ya. Jadi bukan kebenarannya yang bertumbuh progresif, tapi kesesatannya sangat progresif. Jadi mereka mengatakan, ya kita boleh menafsirkan secara bebas lah menurut kemauan kita gitu, dicocok-cocokkan. Nah, itu Kristen progresif. Mereka bukan Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, artinya kita tunduk kepada otoritas Kristus. Ya, otoritas Kristus di dalam gereja, ya, di dalam apa yang telah dibangun gereja sama firman Tuhan. Nah, jadi kita harus tunduk ke situ. Jadi bukannya tuh kalau Kisah Rasul 4 ayat 12 bilang tidak ada keselamatan di luar Yesus, jangan kamu bilang kamu ada keselamatan di luar Yesus. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu percaya kepada tulisan yang diilhamkan itu. Ya, artinya yang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Di luar Yesus binasa. Tapi kemudian ada yang mengaku Kristen bilang, oh enggak kok ada keselamatan di luar Yesus. Itu sudah pasti bukan Kristen. Gitu. Di telinga memang enak, sedap sekali didengar. Tapi pada faktanya tidak demikian. Karena jikalau kita mengasihi sesama kita manusia, kita akan membawa mereka dan jiwa mereka kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan malah menyenangkan telinga mereka, tapi membinasakan jiwa mereka. Perdamaian di dunia ini bukan tujuan, tapi perdamaian bersama Allah, itulah tujuan kita. Jadi kalau kita mengaku mengasihi sesama manusia, berupayalah dan kejarlah perdamaian jiwanya dengan Allah melalui penginjilan di dalam Kristus. Di luar itu tidak ada. Itu Kristen progresif. Tadi persepuluhan sudah dijawab Timothy ya, bahwa itu tidak lagi berlaku karena para rasul pun tidak ada yang terima persepuluhan. Ya, jadi prinsip memberi itu adalah kamu berikan menurut kerelaan hatimu, berapapun. Ya, mau semua gajimu, mau semua uangmu, berapa persen, 2%, 3%, 5%, sedikit sekali, atau berapapun yang kamu mau berikan menurut kerelaan hatimu, berikan seperti itu kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus bahwa dia mau menguji keikhlasan hati kita. Rasul Paulus itu rasul besar, tapi apakah dia terima persepuluhan? Tidak. Dia malah menghidupi dirinya dengan berjualan, jualan tenda. Padahal dia orang kaya. Kaya raya itu Rasul Paulus itu. Orang tuanya dari Giskala. Dia dari Tarsus. Orang yang sekolah di Tarsus itu orang yang berkecukupan. Dia juga seorang rabi, murid dari Rabban Gamaliel. Ya, jadi ya berilah menurut kerelaan hatimu, dan juga hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu ya harus mau dan bisa hidup dari berapapun yang diterima. Ya, mau sedikit, mau banyak yang hamba Tuhan terima. Prinsip yang utama itu adalah kesederhanaan dari Kristus. Itu menjadi teladan bagi kita. Ya, jangan pula apa yang ada pada kita menyandung orang lain. Itu sih poinnya ya, masalah itu tadi. Oke, Van. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mas. Iya. Oke. Tuhan berkati selalu ya. Ya silakan Apple. Shalom Kak. Izin bertanya. Silakan. Bagaimana pandangan Alkitab terkait orang yang belum bekerja atau misalkan mahasiswa gitu yang belum punya penghasilan kan? Apakah persepuluhan itu tetap wajib Kak? Jawablah Timothy. Supaya dia pikir aja. Sulman lagi ya. Ya, maaf, ini bisa di-unmute nggak? Ya sebenarnya gini, tadi kan udah dijelaskan begitu sama bertanya. Jesse, kamu mute dulu Jesse. Ya. Jangan raise. Ya, silakan.
Kan tadi udah dijelaskan ya, baik itu sama Mas Elia maupun saya, sebenarnya terhadap persepuluhan itu tidak diwajibkan secara harafiah seolah-olah kamu tidak memberikan, kamu mendapatkan hukuman, nggak seperti itu. Tapi kita landasannya dalam 1 Korintus 9 ayat 7, memberi dengan sukacita. Kalau seandainya Anda seorang mahasiswa yang belum bekerja dan sebagainya, berikan semampu kamu. Saya pun juga waktu masa kuliah juga memberikan semampu saya. Saya tidak memberikan kelebihan saya, karena apa? Saya masih juga membutuhkan kemampuan saya untuk masa kuliah saya dulu. Dan Alkitab tidak ada, khususnya dalam perjanjian baru, mengatakan hal yang sama, karena konteks perjanjian lama itu adalah kehidupan orang-orang Lewi. Sedangkan pada masa sekarang ini nggak ada lagi orang Lewi, nggak ada lagi yang memberikan persembahan kepada bait suci. Bahkan orang Yahudi pun, saya selalu menyinggung Ezra Avram ini, dialog Pak Ezra Avram dari Yahudi sendiri, Yahudi di Indonesia, yang pernah berdialog dengan Pendeta Bram ya, yang mengatakan Kristen progresif masa-masa sekarang. Ketika dialog beliau ya dengan Pendeta Bram maupun juga dengan orang-orang yang ada waktu itu, dia mengatakan bahwa orang Yahudi pun tidak lagi mempakemkan hukum tentang persepuluhan itu wajib, karena bait suci nggak ada. Lalu kenapa kita memaksakan persepuluhan terhadap jemaat? Karena terhadap tentang tentang kehidupan untuk imam, kita menjelaskan bahwa seperti ini. Bentar, aku kalau nggak salah ada deh catat ayatnya. Bentar ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dan 10, kita diajarkan untuk jangan kikir untuk pelayan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dan 3, yaitu dermawan dan suka memberi, apalagi ketika kita untuk penginjil ya, para pemimpin gereja. Tapi yang menjadi landasan kita juga yang paling kuat itu 1 Korintus 9 ayat 7, mengenai pemberian dengan sukacita. Itu sih tanggapan saya. Iya. Tapi kalau kamu mahasiswa ya seperti saya ini, uang terbatas, tidak punya penghasilan lebih, masih dididik orang tua, ya pergi ke gereja, ya kasihlah berapa yang mau kamu kasih gitu. Tapi kamu juga perlu memperhatikan hidupmu, karena persembahan kita itu, kalau kita baca ya perkataan Rasul Paulus itu yang mengatakan ibadah yang paling mulia itu adalah mengunjungi janda-janda, anak yatim, itu yang paling bagus ya. Jadi sebenarnya itu tidak diukur dari berapa persennya. Jadi kalau kamu merasa dengan beri sekian saya lebih layak, enggak, bukan begitu. Tapi hidupmu yang kamu persembahkan bagi Allah ya, mulai meninggalkan dosa, cinta Tuhan dengan cinta akan firman dan kebenarannya, melakukan perintahnya, berusaha keluar dari dosa kita. Nah, itu lebih berharga. Karena cinta kita kepada Tuhan membawa kita meninggalkan semua itu. Cinta itu lebih mahal daripada uangmu. Tuh, kalau begitu orang kaya doang dong yang masuk surga, gitu kan? Mana ada yang begitu, ya? Ya, gitu. Mari kita memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi, yang memberi dengan rela, mengalir kasih karunia berlimpah tanpa batasan. Beri dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Allah melimpahkan berkat untuk yang memberi dengan iman. Kita berkecukupan di dalam segala hal, malah berkelebihan di dalam kebajikan yang kekal. Ia yang memberi benih bagi penabur yang setia, dan roti untuk dimakan, kasihnya tak pernah sia-sia. Ia melipat gandakan setiap benih yang kau tabur, menumbuhkan buah kebenaran untuk selamanya. Beri dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Allah melimpahkan
bagikan kepada yang miskin dan lemah, kebenarannya abadi, kasihnya tak pernah surut. Allah yang setia menyediakan segalanya, beri dengan sukacita, mari kita melangkah. Beri dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Allah melimpahkan berkah untuk yang memberi dengan iman. Kita berkecukupan di dalam segala hal, malah berkelebihan di dalam kebajikan yang kekal. Dia membagi-bagikan kepada yang miskin dan lemah, kebenarannya abadi, kasihnya tak pernah surut. Allah yang setia menyediakan segalanya, beri dengan sukacita, mari kita melangkah. Beri dengan sukacita dalam segala hal, Allah yang menyediakan, kasihnya tak pernah pudar, mari kita memberi dengan hati yang bersuka. Allah yang setia melimpahkan kasihnya.